Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Baraya di mana saja berada, saya ingin menyampaikan beberapa perlakuan atau tips-tips terhadap sapi yang menghadapi kelahiran, dalam artian bunting tua. Ini yang lemosin ini sudah beranak sekitar 10 kali. Ini mau menghadapi kelahiran yang 11 kalinya, mudah-mudahan lancar. Dan yang di sampingnya adalah PO, yaitu peranakan ongol, agak sedikit kurus, maklum baru habis menyusui anaknya. Yang ini yang ada di depan. Nah yang ini baru 5-6 bulan. Dan induknya yang PO itu yang putih sudah di IB, hamil muda sekitar 1-2 bulan jalan. Nah ini perlakuan yang dilakukan terhadap kita, terhadap sapi yang sedang bunting. Pertama, kasih minum yang banyak, atau sebaiknya dikasih yodium, kalsium maksud saya. Maksudnya untuk menjaga sapi kita jangan sampai keguguran, karena ada beberapa penyebab sapi kita keguguran. Yang pertama karena pengaruh ekstern atau pengaruh luar, dan pengaruh intern yaitu pengaruh dalam yang disebabkan oleh kuman, sedangkan pengaruh luar atau ekstern yaitu disebabkan oleh beberapa hal yang terjadi. Salah satunya adalah sapi menghadapi stres karena dipanaskan terlalu lama atau bekerja terlalu lama. Nah itu penyebabnya. Cuman yang dihadapi kita sebagai peternak, jangan sampai itu terjadi, keguguran, karena bisa saja terjadi dari 0 sampai sebelum waktunya melahirkan, bisa saja lebih awal, dalam artian keguguran. Salah satunya apa yang kita lakukan yaitu tadi, kasih minum yang banyak, jangan terlalu dibawa jalan terlalu jauh, diusahakan simpan di kandang. Nah, saya sebelum menjelaskan lebih jauh akan mereview sapi-sapi yang ada di sini. Nah, yang ini baru 5-6 bulan jalan. Ini pedetnya betina. Nah, yang itu yang PO yang putih yang ada di antara yang 3 itu, yaitu sudah 2 tahun dia hamil muda. Ini adalah persilangan antara lemosin, yang ini induknya, dengan PO, maksud saya dengan Brahman. Nah anaknya seperti ini. Nah ini lebih dekat lagi. Nah ini sedulur atau Baraya. Perlu diingat bahwa ini adalah hamil muda. Nah cuman yang ini nih, yang pegon ini sama umurnya sekitar 2 tahunan. Nah induknya yang paling ujung tadi, yaitu persilangan antara simental dan PO. Mudah-mudahan sebentar lagi birahi, karena umurnya atau kelaminnya sudah cukup dewasa. Kembali lagi saya ingin menyampaikan perlakuan kita terhadap sapi itu, sebenarnya sapi itu tidak jauh seperti kita. Kita juga ingin diperhatikan dari mulai makan, minum, kesehatan, dan juga makanan cukup karbohidrat, mineral, vitamin. Cuman kami di sini cara pakannya benar-benar alami, tidak pernah dikasih konsentrat sedikit pun, air pun kadang-kadang. Cuman alhamdulillah sapinya semuanya sehat-sehat dan berotot.
Itu ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, kenapa sapinya tidak dikasih konsentrat tapi sapinya gemuk-gemuk. Nah ini rumputnya, ini seluas 1 hektar lebih. Ini kebun rumput saya. Ini kebun kingres. Di belakang gubuk itu kebun kingres seluas sekitar 1 hektar. Nah ini pakan yang banyak, cuman saya juga perlu meningkatkan kualitas ataupun kuantitas, terutama dari jumlah sapinya dan juga kebersihannya dan juga kandangnya. Mungkin kedepannya saya ingin meningkatkan lebih bagus lagi. Cuman ini yang perlu diperjelas lagi tadi, perlakuan kita terhadap sapi yang bunting, minum yang banyak. Diusahakan jangan dikasih, pengalaman saya nih, jangan dikasih sanbe atau obat cacing, karena itu sedikit membahayakan. Kemungkinan besar akan mengalami keguguran, apalagi usia hamil muda. Pokoknya diusahakan untuk peternak jangan sampai ngasih obat cacing terhadap sapi hamil muda. Cuman kalau hamil tua saya nggak tahu. Yang jelas diusahakan jangan. Yang penting sapi kita tetap sehat. Kasih makan yang banyak, minum yang banyak. Perlakuan kita terhadap sapi yang bunting ini jangan terlalu dipanaskan terlalu lama. Dan juga jangan dipekerjakan seperti membajak dan lain-lain, karena itu resikonya sangat tinggi. Dan juga diusahakan kalau kita menghadapi sapi yang buntingnya apalagi cukup tua, itu yang harus dilakukan. Nah mungkin saya ingin mereview rumput-rumput saya ke belakang supaya baraya-baraya tahu bagaimana cara memelihara rumput yang bagus. Nah ini gubuk saya, dimana ini tempat saya bersembunyi. Nah ada di belakang. Nah ini adalah gubuk saya, tempat persembunyian saya. Nah di sini. Nah ini kita ke belakang melihat rumput-rumputnya. Rumput-rumputnya yang hijau dan indah sekali. Nah ini kebun kingres yang cukup luas sekali, sekitar 1 hektar. Sebenarnya kalau lahannya 1 hektar lebih itu cukup untuk lebih dari 10 sapi. Cuma kebetulan kan saya lagi merintis usaha saya ini, membutuhkan kesabaran, membutuhkan semangat yang tinggi, dan juga perlu dukungan dari kawan-kawan, saling memberikan motivasi, inspirasi supaya kita lebih maju lagi. Karena kalau menurut saya beternak itu adalah bukan hanya sekadar kebutuhan, tapi adalah sebuah ibadah kita, yaitu ibadah sosial. Karena ibadah itu tidak berupa ibadah yang dilakukan secara spiritual, tapi secara sosial dan juga yang berhubungan dengan ekonomi kita, supaya menunjang kehidupan kita lebih sejahtera lahir dan batin. Tentu saja untuk menghidupi istri dan anak kita. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan salam satu hobi, yaitu berternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.